Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat subuh secara berjamaah, kemudian lanjutkan dengan majelis ilmu, yang mana semua hal ini merupakan karunia yang paling agung yang telah Allah berikan kepada seorang hamba, yang hal ini lebih baik daripada dunia yang sedang dia usahakan ataupun yang sedang dia usahakan untuk mendapatkannya. Dan karunia-karunia seperti inilah yang akan kita syukuri kelak pada hari kiamat, tatkala kita dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'u al-mayyitu thalathah. Ada 3 perkara yang akan mengikuti orang yang sudah meninggal dunia. Yatba'uhu, akan mengikutinya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan juga amalnya. Dan 2 dari 3 hal ini akan kembali meninggalkannya, dan tinggal yang satu, wa huwa amaluhu, yaitu amalnya, ibadah, ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini yang akan senantiasa menyertai, menemani seorang hamba di dunia, demikian pula di alam barzakh, demikian pula tatkala dia dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keluarganya, demikian pula hartanya, maka itu adalah sesuatu yang akan ditinggalkannya untuk orang lain setelahnya. Oleh karena itu, sepatutnya kita untuk memperbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan sebaik-baik nikmat, sebaik-baik karunia, sebaik-baik rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi junjungan kita, contoh dan panutan bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok manusia yang telah Allah jadikan sebagai tauladan, contoh, panutan bagi kita, yang benar-benar telah melaksanakan ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, secara totalitas. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwanya, beliau tidak hanya membawa ilmu, tidak hanya membawa al-huda, petunjuk, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam juga membawa al-amal, dinul haq, agama yang benar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita yang mengaku dan merasa pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bersumber dari beliau sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafun saleh, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan ilmu tersebut di dalam kehidupan kita. Yang harapannya tatkala kita melakukan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita benar-benar salah satu pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan kemuliaan, dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Allahumma amin. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, dan kita masih membahas kesalahpahaman sebahagian kaum muslimin di dalam muamalah mereka terhadap kesalahan-kesalahan mereka dan nas-nas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampai kepada perkataan beliau,
wa kattikali ba'dihim ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam hakiyan an rabbih ana 'inda husni dhanni 'abdi bi falyadhunna ma syaa. Dan ketergantungan sebagian mereka kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan persangkaan baik hamba kepadaku, falyadhunna ma syaa, falyadhunna bi ma syaa, maka silahkan dia berprasangka terhadapku apa yang dia inginkan, yakni makana fi dhannihi fa inni fa'iluhu. Makna dari hadis ini yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita apa yang kita persangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang mulia ini dipakai oleh orang-orang yang cenderung melakukan kemaksiatan dan tetap tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan maksiatnya dengan persangkaan bahwasanya selagi saya berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan ampunkan saya. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Beliau mengatakan wala raiba anna husnul dhanni innama yakunu ma'al ihsani. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala innama yakunu ma'al ihsani. Tidaklah dia terjadi kecuali diiringi, dibarengi dengan al-ihsan, berbuat baik. Atau mana ihsan di sini adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsiran ihsan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Fa innal muhsina hasuna dhanna bi rabbih annahu yujazi alaihi ihsanihi wa la yukhlifu wa'dahu wa yaqbalu taubatahu. Karena seseorang yang memperbaiki atau yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbuat ihsan, berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak yang mulia, maka dia telah memperbaiki persangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal perbuatan, amal ibadah, amal ketaatan yang dia telah kerjakan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuat dosa dan dia menyadari itu perbuatan dosa dan dia menyesalinya dan berusaha meninggalkannya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubatnya. Nah, ini husnudzon yang benar. Ini husnudzon yang benar yang dibarengi dengan amal soleh dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut serta menyesalinya. Wa ammal musii'ul musirru 'alal kaba'iri wadh-dhulmi wal mukhalafati, adapun orang-orang yang buruk yang senantiasa tenggelam di dalam dosa-dosa besar, kezaliman, pelanggaran-pelanggaran, fa inna wahsyatal ma'asi wadh-dhulmi wal harami tamna'uhum min husni dhanni bi rabbih. Maka sesungguhnya keliaran al-wahsyatu, keliaran, efek buruk dari kemaksiatan, kezaliman dan perbuatan haram yang dia kerjakan. Kalau kita memperhatikan ikhwan, kalau kita mau peka kepada diri kita, coba antum perhatikan ketika antum melakukan pelanggaran, misalnya tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau misalnya antum terjatuh pada perbuatan dosa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang antum peka, antum pasti akan merasakan al-wahsyatu. Jiwa kita ini liar. Terasa tidak enak, terasa sudah sekali berbuat dosa, ada ajakan untuk sudah buat lagi yang kedua. Masih ada kesempatan lagi kok. Dan seterusnya. Ini wahsyatu. Keliaran pengaruh buruk dari perbuatan dosa, kemaksiatan yang kita kerjakan. Nah, hal ini akan mencegah seseorang untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan mencegah seseorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita nukilkan perkataan Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Innamal mu'mina ahsanadz dhanna bi rabbih fa ahsanal 'amalah." Kata beliau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan,
Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ahsanadz-dzanna bi rabbih, memperbaiki persangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-Nya. Fa ahsanal amala, maka setelah dia memperbaiki persangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memperbaiki amal perbuatannya. Taib, amal solehnya dia perbaiki, salatnya dia perbaiki, muamalahnya dia perbaiki, taib, ibadahnya dia perbaiki, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Ini seorang mukmin yang benar dalam baik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fajira, adapun orang yang fajir, maka sesungguhnya taib, orang yang fajir asa'adz-dzanna bi rabbih fa asa'al amalah. Dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-Nya, fa asa'al amalah, maka taib dia pun tidak mau memperbaiki amalnya. Dia meninggalkan amalan-amalan yang baik dan mengerjakan amalan-amalan yang buruk. Taib, orang-orang yang fajir, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi ketika dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengiranya dia telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah adalah ketertipuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan konsekuensi tatkala dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meninggalkan amalan-amalan yang baik, dan sebaliknya dia akan melakukan amalan-amalan yang buruk. Sederhananya ikhwan, kalau kita mengaku mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu telah berhijrah, taib, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjadi hamba yang benar-benar berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau memang benar, taib, niat kita, kalau memang benar tekad kita, taib, maka kita pasti akan memperbaiki persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada taib hal-hal dari kemaksiatan yang dahulu sangat kita sukai, taib, atau boleh jadi kita dahulu berada pada lingkungan yang tidak baik, yang mana konsekuensi hijrah kita, niat kita untuk menjadi orang yang baik, melazimkan kita, mengharuskan kita meninggalkan perbuatan dosa tersebut walaupun kita sangat menyukainya. Taib, demikian pula lingkungan tersebut, taib, walaupun kita sudah lama tinggal di dalamnya, ataupun hal-hal yang lainnya dari kelalaian-kelalaian. Taib, maka tatkala kita memang benar dalam niat kita berhijrah kembali, inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meninggalkan taib, kezaliman, kemaksiatan, demikian pula lingkungan kita yang tidak baik karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin tatkala kita meninggalkan hal-hal tersebut, maka Allah akan gantikan bagi kita sesuatu yang lebih baik lagi. Taib, sesuatu yang lebih baik lagi. Tidak hanya kemaksiatan ikhwan, demikian pula kelalaian-kelalaian. Karena zaman sekarang tidak hanya kemaksiatan yang banyak, demikian pula hal-hal yang melalaikan. Mungkin tatkala dahulu kita sebelum mengaji, kita sering nongkrong, ngopi berjam-jam misalnya, ngalor ngidul, ngomongnya sembarangan, bahkan tidak jarang taib ada unsur ghibahnya dan seterusnya. Taib, bahkan tidak jarang tatkala kita duduk ngobrolnya sudah terlalu lama, malah memunculkan benih-benih kesalahpahaman, permusuhan di antara lawan bicara kita. Maka tatkala kita hijrah, kita harus meninggalkan kelalaian tersebut. Taib, demikian pula misalnya kelalaian hobi nonton bola misalnya, taib, atau kelalaian-kelalaian yang lainnya. Taib, suka main PS misalnya, suka main game. Taib, nah kalau memang kita jujur, taib, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha meninggalkan kelalaian-kelalaian tersebut. Jangan berprasangka, ini kan cuma kelalaian saja, enggak apa-apalah. Biarlah. Taib, enggak apa-apa, aku tetap taib hobi nonton bola misalnya. Tapi kita tahu nonton bola itu 2 jaman kita katakan. Kalau kajian 2 jaman bisa berapa banyak faedah yang didapatkan. Kalau dia baca Al-Qur'an sudah berapa banyak pahala yang dia dapatkan. Apalagi biasanya nonton bola itu di malam-malam hari, di waktu-waktu mulia, membutuhkan mujahadah, kesungguhan untuk taib meluangkan waktu ke sana. Taib, demikian pula hal-hal yang lain. Taib, jadi harus ada tasfiyah wa tarbiyah. Benar-benar kita kosongkan diri kita dari hal-hal negatif yang dahulu pernah kita lakukan, kita tinggalkan. Karena Allah SWT dalam keadaan yakin kepada Allah SWT, Allah akan berikan gantian yang lebih baik, dan Allah akan selamatkan kita, taib, dan Allah akan jauhkan kita dari keburukan-keburukan tersebut.
Taib. Dan antum bisa perhatikan, terkadang kita mendapati ada sebagian saudara kita yang futur, yang kembali kepada sirkulnya atau lingkarannya, atau kembali kepada kebiasaan yang lalu. Terkadang disebabkan karena ada kesalahpahaman dalam hal ini, ada kesalahpahaman dalam niat-niatnya tatkala dia ingin menjadi orang yang baik, yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat-niat kita tatkala kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian beliau mengatakan, waqad qala Allah taala fi haqqi man syakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'dil juz'iyyati wa huwa sirru minal qawli. Kemudian beliau mengatakan, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pada penjelasan kondisi orang yang ragu terhadap kemahakuasaan Allah untuk mengetahui, mengawasi, mendengarkan semua perkataan yang muncul dari seorang hamba, yang dia menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang dilakukan. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Fussilat, di mana Allah berfirman, wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum. Dan hal yang demikian itu adalah persangkaan kalian yang dahulu kalian persangkakan kepada Rabb kalian. Ardaakum, yang persangkaan itu telah membinasakan kalian. Fasbahtum minal khasirin, maka kalian menjadi orang-orang yang merugi. Kita perhatikan ayat sebelumnya. Ayat ini mengkisahkan, surah Fussilat ada di juz 24, tentang persaksian anggota badan manusia. Pada hari kiamat Allah akan izinkan kepada mereka, tangan mereka, kaki mereka, mulut mereka berbicara dengan sendirinya. Bahkan al-julud, yaitu kulit. Kulit Ustaz, iya kulit. Kalau kita pahami kulit mana Ustaz? Semua kulit. Ada potensi untuk mengadukan, melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala kemaksiatan yang dahulu mungkin kita sembunyikan dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka telah dihadapkan di hadapan neraka, di peradilan Allah Subhanahu wa taala, syahida alaihim, maka akan bersaksi atas mereka sam'uhum, pendengaran mereka, wa absaruhum, dan penglihatan mereka, wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Semua saat iya. Subhanallah, subhanallah. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan mereka, orang-orang yang bersaksi kulit-kulitnya terhadap apa yang mereka lakukan dahulu, berkata, lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi atas kami? Maka kulit tadi berkata, melawan si pemilik badan. Kulit tadi mengatakan, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Mereka mengatakan, kulit-kulit tadi mengatakan, Allah yang telah mengizinkan kami untuk berbicara, yang dia telah mengizinkan segala sesuatu untuk bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan dia yang telah menciptakan kalian kali pertamanya. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Jadi manusia yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah sebutkan bahwasanya mereka mengira bahwasanya Allah tidak memiliki saksi-saksi atas diri mereka sendiri. Mereka mengira tatkala mereka sudah bersendirian, mereka sudah aman dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah tidak memiliki saksi-saksi atas perbuatan dosa mereka. Dan pada hari kiamat Allah akan membuat mereka kaget sekaget-kagetnya. Bahkan diri mereka sendiri yang merupakan pelaku maksiatnya akan berucap, akan melaporkan apa yang dahulu dikerjakan oleh si pemilik badan. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Wa ma kuntum, dan tidaklah dahulu kalian, tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum.
tidak tersembunyikan bagi kalian bahwasanya pendengaran kalian, penglihatan kalian dan kulit-kulit kalian mungkin akan menjadi saksi bagi kalian. Jadi Allah sebutkan bahwasanya ada di antara orang-orang yang menyadari bahwasanya boleh jadi pendengarannya, penglihatannya, kemudian kulitnya, akan menjadi saksi atas perbuatannya. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian menyangka atau kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Nah, persangkaan inilah yang mengantarkan orang tadi terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Dia merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang dikerjakan ketika dia bersendirian, sehingga akhirnya persangkaan tersebut membinasakan mereka dan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nas'alullaha salamata wa taufiqa. Demikian pula dalam ayat yang lain dalam surah At-Tariq Allah berfirman, yauma tubalas sarair. Yauma tubalas sarair. Hari di mana disingkap semua rahasia-rahasia. Nas'alullaha salamata wa taufiqa. Rahasia-rahasia yang mungkin dahulu kita sembunyikan dari manusia, yang kita tutup-tutupi dari manusia, maka pada hari kiamat Allah akan bongkarkan semuanya. Allah akan bongkarkan semuanya, Allah akan tampakkan semua keburukan kita pada hari kiamat. Nas'alullaha salamata wa taufiqa. Oleh karena itu, hendaklah kita memperbaiki persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amalan kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan sedikit terkait masalah orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah, sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi beliau menyinggung sedikit kesalahan-kesalahan sebagian kaum muslimin terhadap penetapan sifat-sifat Allah. Demikian pula nama-namanya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, ta'ammal hadzal mawdu'a, perhatikanlah pembahasan ini, wa ta'ammal syiddatal hajati ilaihi, dan perhatikanlah betapa butuhnya seorang hamba terhadap pembahasan ini. Wa kaifa yajtami'u fi qalbil 'abdi tayakunuhu bi annahu mulakin Allah wa anna Allah yasma'u wa yara makanahu wa ya'lamu sirrahu wa 'alaniyatahu wa la yakhfa 'alaihi khafiyatun min amrihi wa annahu mawqufun baina yadayhi wa mas'ulun an kulli ma 'amila wa huwa muqimun 'ala masaqitihi wa mudayyi'un li awamirihi wa mu'attilun li huquqihi wa huwa ma'a hadha yuhsinu dhanna bihi wa hal hadha illa min khida'in nufusi wa ghururil amani. Kata beliau, bagaimana mungkin berkumpul di dalam hati seorang hamba keyakinan bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin berkumpul di dalam hati seorang hamba keyakinan bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat lagi Maha mendengar, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal yang tampak dan hal-hal yang tersembunyi, dan bahwasanya tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwasanya dia akan diberdirikan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Wa huwa muqimun ala masaqitihi, sedangkan dia, orang tersebut, hamba tersebut yang memiliki keyakinan tersebut, dia melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudayyi'un li awamirihi, dia menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala, atau dia menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mu'attilun li huquqihi, dia tidak menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama dengan itu dia mengira bahwasanya dia telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini mungkin terjadi, kata beliau? Tidaklah ini kecuali ketertipuan yang dilakukan oleh jiwa orang tersebut. Dan angan-angan, harapan kosong yang muncul dari diri orang tersebut. Kalau orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki keyakinan disebutkan oleh Syekh tadi, maka dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang Allah murkai. Tidak mungkin dia bermudah-mudahan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukilkan sebuah hadis dari sahabat
Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata qalat, dan hadis ini beliau sebutkan ketika beliau dikunjungi oleh Urwah bin Zubair, taib, dan Umamah atau Abu Umamah bin Sahal bin Hanif mengunjungi ibunda Aisyah, yang mana Urwah bin Zubair merupakan keponakan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan faqalat law ra'aituma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradin lahu. Kalau sekiranya kalian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, wa kanat indi sittatu dananirah, dan pada waktu itu aku memiliki 6 dinar, 6 keping uang dinar, au sab'atun, atau 7. Fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ufarriqaha, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membagikan uang dinar tersebut. Kekayaan yang sedikit, kita katakan, bukan mobil mewah, bukan rumah megah yang disuruh jual untuk dibagikan ke fakir miskin, tapi hanya beberapa dinar. Taib. Jadi Rasulullah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta saat iya. Taib, kecuali hanya beberapa helai pakaian, taib, tempat tidur yang lusuh dan seterusnya. Dan beliau menginfakkan semua hartanya. Taib. Sampai pun 6 dinar atau 7 dinar yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat fashaghalani waja'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta afahu Allah. Beliau berkata, maka rasa sakit yang ditimpa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat aku sibuk. Sehingga beliau perhatian mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sampai beliau sadar dari sakitnya, agak baikan, bisa kembali berbicara kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tsumma sa'alani anha, kemudian beliau kembali menanyakan Aisyah tentang dinar-dinar tersebut. Faqala ma fa'alti, apa yang sudah kamu lakukan terhadap dinar-dinar tersebut? Akunti faraqti sittata dananir, apakah kamu sudah membagi-bagikan 6 dinar tersebut? Faqultu la wallahi, aku katakan, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, belum, demi Allah. Laqad syaghalani waja'uka, sungguh telah menyibukkanku penyakitmu. Qalat fada'a biha wa wada'a fi kaffihi, maka Rasulullah SAW, kata ibunda Aisyah, meminta 6 dinar tersebut, kemudian meletakkannya di tangan beliau yang mulia. Faqala ma dhannu nabiyillahi law laqiyallaha wa hadhihi indahu. Beliau mengatakan, bagaimana persangkaan Nabi Allah? Maksudnya siapa? Ya beliau sendiri. Kalau sekiranya dia bertemu dengan Allah SWT, sedangkan harta yang sedikit ini masih ada di sisinya. Ingat ikhwan sekalian, beliau SAW memiliki 9 orang istri. Dan harta yang beliau miliki ketika akan meninggal dunia, hanya 6 atau 7 buah dinar. Dan kita tahu pada waktu beliau akan meninggal dunia, baju perang beliau masih tergadaikan di orang Yahudi. Artinya kalau tidak dibayar maka pakaian itu menjadi milik orang Yahudi. Betapa benar-benar berlepas dirinya beliau dari kekayaan dunia. Jadi tidak boleh kita Ustaz meninggalkan anak kita dalam keadaan kaya, memiliki persiapan harta. Boleh, tapi biduni takalluf, tidak ada takallufnya kita. Kita hidup di dunia kan seperti itu. Kita kerja tujuan apa? Untuk persiapan keturunanku. Salah ikhwan. Kita bekerja untuk mendukung ibadah-ibadah yang memang membutuhkan perkara dunia. Adapun rezeki, harta anak kita itu sudah ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Di awal-awal surah An-Nisa. Dan kita tahu di awal surah An-Nisa membahas masalah pembagian harta warisan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perincian harta warisan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya dia meninggal, dia akan meninggalkan keturunan-keturunan yang di'afan, yang lemah, yang papah,
baik dari segi fisiknya ini umum ataupun dari segi ekonominya. Khafu alaihim, dia takut kepada mereka. Falyattaqullaha, hendaklah orang tua tersebut bertakwa kepada Allah. Dia perbaiki hubungan dia sama Allah, bukan malah sibuk nyari dunia. Sudah tua, takut anaknya nanti miskin dan seterusnya, malah menyerahkan perhatiannya kepada dunia dan lupa memperhatikan hak Allah SWT. Kata Allah, bagi orang-orang yang takut meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, yang papa, takut kepada mereka, dia khawatir kepada keberlangsungan kehidupan anak-anaknya, falyattaqullaha, hendaklah mereka takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang jujur, yang baik. Taib. Kenapa Ustaz? Karena ketakwaan dari seorang hamba itu berpengaruh kepada keturunannya. Taib. Dan mungkin bagi antum yang sering membaca surah Al-Kahfi di taib setiap pekannya, taib sana mendapati kisah perjalanan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Taib. Pada perjalanan yang ketiga, Nabi Khidir menegakkan sebuah tembok, taib, dari suatu kaum yang di awal kedatangan Nabi Khidir dan Nabi Musa, ketika mereka meminta untuk dijamu oleh penduduk tersebut, mereka tidak mau menjamunya. Kemudian Nabi Khidir dengan suka hati membantu menegakkan tembok dari sebagian bangunan yang ada di kota tersebut dan tidak meminta upah. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kamu enggak minta upah? Taib. Maka beliau menjelaskan bahwasanya bangunan itu milik anak yatim. Wa kana abuhuma salihan, dan adalah orang tua keduanya dahulu termasuk orang yang saleh. Demikian pula antum baca kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, yang beliau memimpin selama 2 tahun. Tapi selama 2 tahun beliau memerintah, beliau penuhi kepemimpinannya dengan keadilan, dan beliau sangat-sangat berhati-hati menggunakan harta negara. Antum baca kisahnya. Bahkan tatkala berbicara ditanya, ini urusan apa? Pribadi atau urusan negara? Kalau pribadi dimatikan lampunya, karena lampunya lampu negara. Subhanallah. Demikian pula antum baca kisah masyhurnya, dan tatkala beliau meninggal dunia, beliau memiliki anak yang banyak. Dia masih kecil-kecil. Tidaklah beliau meninggalkan uang kecuali sedikit, beberapa dinar. Tapi karena keberkahan kesolehan ayahnya, anak-anak Umar bin Abdul Aziz tidak didapati kehidupannya melarat menjadi orang miskin, tidak. Malah Allah berikan rezeki yang layak bagi mereka. Berbanding kebalik dengan anak khalifah setelahnya, Yazid bin Marwan, yang ketika meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak untuk anaknya. Tapi anaknya tidak dididik agamanya. Dia tidak bertakwa kepada Allah SWT. Sehingga akhirnya kekayaan yang ditinggalkan tadi tidak bermanfaat bagi anaknya, malah habis entah di mana. Dan akhirnya anak-anaknya Yazid bin Marwan menjadi orang-orang yang mengemis di jalan-jalan di kota Basrah pada waktu itu. Berbeda kebalik. Subhanallah. Dan ini merupakan bentuk totalitas kita, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi lafzin, kata beliau, dan lafaz yang lain, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan demikian pula disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnahnya. Beliau mengatakan, "Madhanu Muhammadin bi rabbih." Bagaimana persangkaan Muhammad terhadap Rabbnya? Ini Rasulullah sendiri yang berkata, "Laulaki Allah wa hadhihi indahu." Kalau sekiranya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dinar-dinar ini masih ada di sisinya. Artinya beliau SAW sangat berhati-hati dengan perkara ini. Demikian pula mungkin kita ingat kisah tatkala beliau mengimami sahabat, kemudian selesai salat beliau langsung berpaling ke rumahnya, mengingat ada harta zakat yang belum dibagikan. Beliau sangat takut beliau. Jangan-jangan sempat meninggal dunia, kemudian kewajiban tadi belum sempat ditunaikan. Seperti itulah bersegeranya Rasulullah SAW dalam menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayallah ma dhannu ashabil kaba'iri wadh-dhulumati billahi idza laqawhu wa madhalimul ibadi indahum. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fayalillahi, bagaimana persangkaan pelaku dosa-dosa besar, kemaksiatan, kezaliman terhadap Allah ketika dia dihadapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kezaliman
dosa-dosa itu masih berada taib pada dirinya. Fa in kana yanfa'uhum qauluhum taib, maka kata beliau, bagaimana? Taib, apakah mungkin masuk akal kalau ada orang yang mengira dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia masih tidak mau meninggalkan perbuatan dosanya? Taib, dia mengaku telah hijrah tapi dia masih sulit untuk meninggalkan kemaksiatan yang dahulu cenderung dia kerjakan. Dia mengaku telah belajar agama, telah memperbaiki ibadahnya, telah belajar sunnah, manhaj salaf, tapi dia masih mempertahankan akhlak-akhlak buruk yang ada pada dirinya. Sungguh ini merupakan perbuatan yang salah ataupun keliru. Kemudian beliau menukilkan sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian pula dalam Musnad Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Beliau mengatakan kama fi hadithi At-Tirmidzi wal Musnadi min hadithi Shaddad bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari sahabat Shaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Yang artinya orang yang cerdas itu adalah orang mandana nafsahu, orang yang memperbaiki dirinya, wa amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal untuk hal-hal yang akan terjadi sesudah kematiannya. Artinya orang yang cerdas itu orang yang memperbaiki agamanya dan dia menjadikan ambisi dan tujuan hidupnya adalah untuk perkara akhirat, hal-hal yang terjadi sesudah dia meninggal dunia. Inilah orang yang kayyis. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah, dan orang yang lemah, orang yang tidak cerdas, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, apa yang menjadi keinginannya dia lakukan. Dia ingin ini, dia ingin itu, dia lakukan. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan terhadap Allah, nanti Allah akan ampunkan saya kok, nanti Allah akan berikan saya ini kok, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini ikhwan, kalau kita mau buka Al-Quran banyak contoh-contoh seperti ini. Dalam surah Al-Kahfi yang sudah kita sebutkan juga ada kisah pemilik kebun. Yang dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada dia balasan yang baik pada dia pada hari kiamat. Dan pada ayat yang lain juga banyak kalau kita mau membaca Al-Quran. Wabil jumlah, intinya kata beliau, fa husnul dhanni innama yakunu ma'an iqadi asbabin najati. Intinya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diiringi dengan melakukan sebab-sebab keberhasilan. Kalau memang kamu ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, tidak ingin dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kamu berbaik sangka, maka lakukan sebab-sebab keberuntungan, sebab-sebab keselamatan agar kamu mendapatkan pahala di sisi Allah dan dijauhkan dari nerakanya. Wa amma ma'tiqadi asbabil halaki fala yata'atta ihsanul dhanni. Adapun berbaik sangka yang dibarengi dengan melakukan sebab-sebab kebinasaan, sebab-sebab kehancuran, dia berbaik sangka kepada Allah tapi tetap juga berlaku maksiat, melakukan perbuatan dosa, fala yata'atta ihsanul dhann, maka hal ini tidak bisa dikatakan sebagai berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting yang kita bisa simpulkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ikhwan, bahwasanya hadis yang tadi beliau sebutkan itu benar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan persangkaan hamba. Tatkala kita sudah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita ikuti persangkaan baik kita dengan memperbaiki amal soleh, muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sekedar merasa meyakini bahwasanya kita telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tetap melakukan hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini seperti orang yang mengolok-olok atau orang yang mengece-ngece Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar-benar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan memperbaiki amal ibadahnya. Dia pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
dan dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita perhatikan pada diri kita. Taib. Mungkin kita sudah pernah mendengar hadis ini. Kira-kira bagaimana implementasi pelaksanaan pengamalan hadis dalam kehidupan kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang bermudah-mudahan melakukan perbuatan dosa karena kita merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Na'udzu min dzalik. Karena kita sudah berada di lingkungan taib salafi atau manhaj salaf. Taib. Sehingga kita tertipu dengan kesalafian kita, sehingga kita bermudah-mudahan melakukan perbuatan dosa. Apa itu Ustaz? Misalnya merendahkan orang lain, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini termasuk perbuatan dosa. Bahkan dosanya taib termasuk dosa besar karena mengandung unsur kesombongan. Taib, dan dalam hadis disebutkan bahwasanya tidak akan masuk dalam surga seseorang yang ada dalam hatinya sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Itu merupakan ancaman yang sangat besar bagi orang-orang yang berlaku sombong. Taib. Demikian pula kalau kita masih melakukan kelalaian atau bahkan maksiat. Taib. Padahal kita sudah lama mengaji, padahal kita sudah lama menghadiri majelis ilmu dan mungkin sudah menghafal beberapa ayat atau menghafal beberapa hadis. Taib, tentang keutamaan meninggalkan kemaksiatan yang kita lakukan. Taib, maka hendaklah setiap jiwa dari kita memperhatikan apa yang sudah dia persangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan bagaimana amalan yang dia sudah kerjakan, apakah sesuai dengan persangkaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala atau masih jauh. Nasallallahu as-salamata wa taufiqa. Baik. Kemudian kita berpindah kepada fasal yang berikutnya. Baik. Itu faslun baina afwillahi wa amrihi. Baik, bab atau fasal yang menjelaskan hubungan antara ampunan Allah dengan perintahnya. Baik, dengan hal-hal yang Allah perintahkan kepada hambanya. Baik. Syekh mengatakan, Imam Nuqaim mengatakan, wa katsirun minal juhali i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamihi. Dan kebanyakan dari orang-orang yang jahil dari kaum muslimin, mereka bergantung kepada rahmat Allah, afwihi, ampunannya, dan kedermawanan Allah, kemurahan Allah. Wa dayya'u amrahu wa nahyahu. Dan mereka menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah. Artinya perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah diterjang, dilakukan. Wa nasu annahu syadidul iqab. Dan mereka lupa bahwasanya di antara sifat Allah adalah syadidul iqab. Allah itu amat sangat berat hukumannya. Antum baca surah Al-Fajr. Antum baca surah Al-Fajr di akhir-akhir surah Al-Fajr. Sebelum firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah benar-benar ancam manusia di situ. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia pada waktu itu akan mengatakan, aduhai sekiranya aku mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupanku ini, yaitu kehidupan akhiratku. Apa kata Allah? Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azab Allah seorang pun. Artinya kalau ada kengerian orang Israel zaman sekarang, penyiksaannya terhadap manusia, pada hari kiamat siksaan Allah lebih pedih lagi. Lebih pedih lagi. Iya Ustaz, iya. Taib. Bakar hangus, kosong, hancur. Taib. Allah katakan fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada waktu itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah. Antum coba lihat bagaimana penyiksaan taib manusia paling kejam di dunia. Dan di awal surah Al-Fajr Allah sebutkan ada kisah kaum Tsamud, taib Firaun yang memiliki tiang-tiang yang digunakan untuk mengeksekusi orang-orang yang menentang kebijakannya. Taib. Maka siksaan Allah lebih pedih lagi, enggak bisa lagi kita bayangkan. Taib. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat seperti ikatan Allah pada hari kiamat. Kalau kita diborgol cuma seperti ini pada hari kiamat, taib orang yang zalim di hadapan Allah, Allah akan ikat dengan pengikatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Taib, kalau antum lihat baca di surah Al-Qalam ya, kalau kami tidak salah ya, taib, atau surah Al-Haqqah, di situ bagaimana mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali ikatan. Bagaimana 70 kali ikatan badan kita seperti ini? Taib, dan ikatan Allah dari lantai, tidak bisa kita bayangkan bagaimana hinanya. Taib. Ya, dalam surah Al-Haqqah, thumma fi silsilatin dzar'uha 70 dzira'an fasluku. Taib.
Khudhuhu faghullu, tangkap dia, ikat dia. Dan kaitkan dengan ayat tadi, ditangkap. Kalau akan melihat polisi memukul sekarang kejam, Allah lebih kejam lagi pada hari kiamat. Taib. Syadidul iqab, syadidul iqab. Tsummal jahim masal, kemudian campakkan mereka, masukkan mereka ke neraka jahannam. Taib. Allah sebutkan nanti, innahu kana la yu'minu billahil azim. Dahulu mereka tidak mau beriman kepada Allah Al-Azim. Di sini Allah sebutkan nama Allah Al-Azim, tidak Ar-Rahman. Karena kurang pas. Karena ini makamnya penyiksaan. Bukan innahu kana la yu'minu billahi rahim atau rahman, tidak. Tapi dipilih nama yang cocok. Mereka dahulu di dunia tidak mau beriman kepada Allah yang azim, yang agung, yang mulia. Allah zat yang mulia udah berani di langgar perintahnya. Tidak ada rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Perhatikan ikhwan, dan antum perhatikan ayat-ayat yang turun di Mekah kebanyakannya membicarakan tentang hal ini untuk memunculkan keimanan yang benar, yang kokoh kepada kaum muslimin. Dan itu turun selama 13 tahun lamanya. Dan fase Mekah lebih lama daripada fase Madinah. Demikian pula antum harusnya ketika antum belajar agama, ketika mulai semangat untuk beribadah, maka amalan yang antum perhatikan selain mengkoreksi salatnya, sudah benar belum ya seperti salatnya Rasulullah? Maka yang lebih antum perhatikan adalah bagaimana keimanan antum. Apakah sudah sama dengan keimanan Rasulullah? Hatinya sudah sama atau belum? Sudah bergetar belum ketika disebutkan nama Allah? Sudah takut belum ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala? Atau kita cuma perhatian kepada salat kita saja, tapi hati kita tidak kita perhatikan. Dan ingat ikhwan, salat itu diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah, bukan di awal-awal yang 5 waktu. Adapun sebelumnya selama 10 tahun yang diperbaiki adalah masalah hati, tazkiyatun nufus. Dan ulama sepakat bahwasanya amalan hati itu lebih besar pahalanya ketimbang amalan zahir. Salat antum sesuai dengan sunnah Rasulullah, tapi kalau keimanan tidak ada, pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada, dan kotoran-kotoran hati masih ada, banyak menghinggapi antum, maka pahalanya akan berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang jahil benar-benar tertipu dengan hal ini. Mereka hanya bergantung kepada ayat-ayat rahmah, ampunan Allah, demikian pula kemurahan Allah. Kemudian mereka dengan mudahnya meninggalkan larangan-larangan Allah dan tidak mau melaksanakan perintah Allah. Padahal mereka lupa Allah memiliki sifat syadidul iqab, dzul quwwatil matin, wa annahu la yuraddu ba'sahu wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Dan bahwasanya dia Allah tidak ada yang bisa menolak azabnya, hukumannya kepada orang-orang yang mujrim, kepada orang-orang yang berbuat dosa, kesalahan, kemaksiatan. Wa man i'tamada 'alal 'afwi ma'al israri 'ala dzanbi fa huwal mu'anidi. Maka barang siapa yang bergantung hanya kepada ampunan Allah disertai dengan israr, terus menerusnya dia melakukan pelanggaran perbuatan dosa, 'ala dzanbi fa huwa kal mu'anidi, maka dia seperti orang yang ngeyel, mu'anidi, orang yang mengece-ngece. Ibaratnya antum ikhwan, misalnya antum orang yang baik, dermawan, punya harta, punya kebaikan, kemudian ada orang yang antum berikan kebaikan, kemudian orang tadi tidak berlaku sopan kepada antum, tidak menghormati antum dan seterusnya. Tapi dia merasa atau menganggap bahwasanya dia masih menganggap antum orang yang baik. Dia masih menganggap pemberian dari antum, masih menganggap atau menginginkan kebaikan dari antum. Kira-kira gimana ikhwan? Tentu kita menganggap ini orang maksudnya apa ini? Dia saya kasih kebaikan, dia rusak kehormatan saya di sana kemari. Saya bantu dia, tapi dia melakukan ini dan ini kepada saya. Dan seterusnya. Ini masih manusia yang kedermawanan kita tidak seperti dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak suka diperlakukan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak lagi untuk kita tidak memperlakukannya seperti itu. Kalau kita memang benar-benar mengaku hamba yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka jauhi larangan-larangannya dan kerjakan perintah-perintahnya semaksimal mungkin. Kemudian jangan bermudah-mudahan melanggar larangan-larangan Allah. Demikian pula jangan bermudah-mudahan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tancapkan ke dalam hati kita. Kalau memang kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau menukilkan perkataan Ma'ruf, wa qala Ma'rufun raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khidlani wal humqi. Berkata Ma'ruf, ini boleh jadi salah seorang taib ulama di zaman beliau, mengatakan raja'uka li rahmati man la tuti'uhu, pengharapanmu terhadap rahmat kebaikan dari orang yang engkau tidak mentaatinya, minal khidlani wal humki, merupakan kezaliman dan kebodohan. Merupakan kezaliman dan kebodohan. Kita mengharap kebaikan kepada seseorang yang tidak kita taati. Tapi pada seseorang yang tidak kita taati, bahkan mungkin kita selisihi dia, na'udzubillah, tapi kita masih mengharapkan rahmatnya, ini merupakan bentuk kezaliman dan kebodohan. Baik, na'udzubillah. Jadi Ibnu Qayyim umpamakan orang-orang yang terus berbuat dosa kemudian berbaik sangka kepada Allah seperti orang yang mengharapkan kebaikan kepada orang yang tidak mau dia taati. Na'udzubillah, la haula wala quwwata illa billah. Wa qala ba'dul ulama'i, dan berkata sebagian ulama, man qata'a udwan minka fid dunya bisaraqati thalathati darahima la ta'manu an takuna 'uqubatuhu fil akhirati ala nahwin bin hadza. Kata sebagian ulama, zat yang mampu menetapkan hukum untuk memotong sebagian dari anggota badanmu di dunia. Maksudnya siapa ini? Allah. Ketika menetapkan hukum potong tangan bagi orang mencuri, disebabkan kamu mencuri harta sebesar 3 dinar. 3 dinar. Jadi mencuri yang wajib dipotong tangannya apabila harta yang dicuri itu nilainya sebesar 3 dinar. Dan ada perselisihan ulama dan menentukan kadar harta tersebut sehingga orang tadi wajib dihukum atau berhak untuk dihukum dengan potong tangan. Di sini beliau memilih yang 3 dinar. La ta'manu, maka engkau tidak akan merasa aman darinya. Terhadap hukuman pada hari kiamat, yang semisal dengan hukuman itu di dunia atau yang lebih kejamnya lagi. Jadi kalau Allah saja di dunia itu mampu menetapkan hukum potong tangan, dan tentu tidak ada manusia yang suka tangannya dipotong karena sebab dia mencuri harta yang tidak seberapa banyak, maka jangan kamu merasa aman dari hukumannya pada hari kiamat, yang boleh jadi sama seperti yang di dunia atau lebih kejam lagi, lebih syadid lagi. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita perhatikan ikhwan, sungguh aneh kehidupan orang-orang yang tertipu dengan rahmat Allah dan ampunannya, kemudian mereka tetap tidak mau bertobat meninggalkan kesalahannya, tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepada rahmat Allah saja. Ini adalah ketertipuan. Dan ingat ikhwan, ini beliau sedang menasihati orang yang ditimpa musibah. Seolah-olah boleh jadi ini karena sebab dosamu. Boleh jadi ini karena sebab dosamu. Tadi sudah di awal-awal dibahas masalah doa. Boleh jadi kamu sudah berdoa tapi kamu merasa tidak ada pengkabulannya. Mulai kemudian beliau memperbaiki keyakinan orang yang bertanya ini. Jadi beliau menulis kitab ini dalam rangka untuk menjawab, memberikan solusi kepada orang yang meminta solusi kepada beliau yang sudah diuji oleh suatu ujian dan memang tidak disebutkan di sini. Nah, seolah-olah beliau mengatakan boleh jadi ini merupakan hukuman Allah SWT kepadamu, dan kamu jangan pernah merasa aman dari hukuman Allah SWT. Demikian pula kita ikhwan. Demikian pula kita ikhwan. Kita kalau memang merasa banyak menghadapi kesulitan, kegalauan dalam kehidupan ini, hendaklah kita benar-benar koreksi habis kehidupan kita, ibadah kita. Jangan-jangan selama ini kita merasa dekat dengan Allah, padahal hakikatnya kita jauh dari Allah. Kita merasa soleh, taat, beribadah kepada Allah, salat berjamaah, tapi kalau kita koreksi salat berjamaah kita, ternyata kita melakukannya karena agar disebut tetap salafi, atau tetap dianggap jamaah dan seterusnya. Bukan ada kesadaran Allah perintahkan kita untuk salat, maka kita salat. Mau itu ada orang yang melihat, ada orang yang saya kenal ataupun tidak saya kenal, maka saya harus tetap salat, harus tetap beribadah kepada Allah SWT. Tidak hanya di masjid-masjid sunnah, demikian pula di masjid-masjid yang lain. Saya harus tetap salat.
Walaupun mungkin di sana banyak kekurangan-kekurangan dalam pengamalan sunnahnya. Taib. Nah, demikian pula tatkala kita menghadiri majelis ilmu, boleh jadi kita menghadirinya bukan karena kesadaran kita yang butuh pada ilmu. Taib. Bukan karena kesadaran kita, taib, subhanallah, ighfir rabbi. Bukan karena kesadaran kita yang memang butuh untuk dihilangkan kejahilannya, kebodohannya. Demikian pula sebagian asatidzah. Sebagian asatidzah, taib, ada orang yang tidak merasa butuh terhadap dakwah. Yang dia ketika berdakwah itu semaunya dia. Kalau dia mau berdakwah hari ini, dia datang dakwah. Kalau misalnya dia mau, dia dengan mudahnya dia membatalkan kajiannya. Taib. Tidak ada taib rasa nikmat dalam dirinya ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mengajarkan manusia. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, taib, sampai semut-semut di dalam lubangnya, sampai pun ikan hiung yang berada di dalam laut yang gelap, sungguh, taib, mereka memohonkan ampun, taib, pada Allah Subhanahu wa taala untuk muallimul khair, untuk orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Taib. Allah, malaikatnya, semua penduduk langit dan bumi itu akan memohonkan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan ini keutamaan bagi orang yang mau mengajarkan kebaikan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian pula firman Allah dalam surah Al-Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Taib. Perkataan siapa lagi yang lebih bagus dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah dan mereka melakukan amal soleh, tidak hanya mengajak tapi juga mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Demikian pula keutamaan dakwah lainnya. Jadi dakwah itu bukan pekerjaan, taib, bukan profesi, taib, tapi kewajiban bagi orang yang memiliki ilmu, taib, sehingga dia tidak mudah untuk meminta uzur, tidak hadir, membatalkan pengajian-pengajian yang sudah rutin untuk dibuat di situ, taib. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesadaran kepada kita, baik itu para jamaah dalam menuntut ilmu, demikian pula para asatidzah dalam menyampaikan ilmunya. Sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan dalam majelis ilmu, apabila itu benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan paham salafun salih, kemudian kita amalkan, taib, maka itu merupakan kebaikan. Dan boleh jadi taib, ilmu-ilmu yang kita sepelehi, yang kita anggap remeh, taib, yang kita mungkin tidak peduli ketika taib mendengarkannya atau mencatatnya atau menghadirinya, boleh jadi tatkala kita amalkan ilmu tadilah yang menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Taib. Dan kita ingat ikhwan sekalian, yang menjadi takaran taib keberkahan ilmu tersebut bukanlah dari segi banyaknya, tapi dari segi taib diamalkan atau tidak ilmu tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Dan Al-Qur'an itu akan menjadi penolong bagimu, pembela bagimu, atau sesuatu yang akan menuntutmu. Taib. Maka mari sepulang dari pengajian ini kita koreksi keilmuan yang sudah kita pernah pelajari selama ini, 5 tahunkah, 10 tahunkah. Salat malamnya, bagaimana kesadaran kita untuk salat malam? Apakah selama 1 tahun atau 2 tahun ini kita salat malamnya cuma pada bulan Ramadan saja misalnya? Kemudian puasa sunnahnya, apakah kita pilih-pilih sunnahnya itu cuma jenggotnya saja sama cingkrang saja? Tapi kalau puasa, berat kali, capek lah Ustaz, aku kerja kok. Gak mau kita. Padahal puasa itu merupakan amalan yang paling Allah cintai, yang hanya Allah saja yang akan membalasnya, tidak ada yang tahu kadar balasannya. Taib. Jangan sampai seperti itu kita. Taib. Hanya pilih-pilih amalan yang sesuai dengan hawa nafsu kita, yang mudah bagi kita. Sebenarnya bukan mudah bagi kita, tapi mudah bagi hawa nafsu kita. Taib. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Taib. Mudah-mudahan tatkala kita mengevaluasi keilmuan yang sudah kita pelajari dan seberapa banyak yang sudah kita amalkan, taib, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amalan, taib, maka Allah akan perbaiki keadaan kita. Kita kembali semangat sebagaimana semangat kita di awal-awal hijrah. Kita mudah untuk menangis dalam ibadah kita, dalam salat kita, dalam munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga senang bertemu dengan para ikhwan, taib. Lapang dadanya, hatinya senang. Tidak seperti sekarang, karena sudah lama ngaji, taib, ada perkara-perkara sedikit akhirnya dianggap besar. Syaitan membisikkan, taib, kok sudah lama ngaji kayak gitu dan seterusnya. Tidak mau memberikan uzur kepada saudaranya, tidak mau memaafkan. Padahal ada amalan memaafkan dalam agama Islam, bahkan dia merupakan karakter orang yang beriman. Taib.
Karakter orang bertakwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang bertakwa? Itu orang-orang yang mau berinfak di kala lapang ataupun di kala sempit dan mau menahan amarahnya dan mau memaafkan manusia. Taib. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Taib. Amalkan semuanya ikhwan. Demikian pula akhlak yang mulia. Taib. Akhlak yang mulia dan seterusnya. Karena sungguh merugi seseorang yang sudah lama mengenal kajian taib salaf, kita katakan mempelajari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, kemudian dia tidak perhatian dengan taib amalan yang dia sudah kerjakan, seberapa ilmu yang sudah dia amalkan. Taib. Nas'alullaha as-salamata wa taufiqah. Antum perhatikan sahabat Umar bin Khattab. Beliau masuk Islamnya pada tahun ke-5 Hijriah. Pada tahun ke-5 dari kenabian. Bukan di tahun-tahun awal, tapi beliau berhasil menjadi manusia terbaik kedua sesudah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jangan merasa karena kita sudah 10 tahun, 20 tahun mengenal manhaj salaf, memandang remeh orang yang baru mengenal 5 atau 6 tahun baru mengaji salaf. Boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Baik, kenapa? Karena dia mensyukuri kenikmatan Allah atas dirinya berupa hidayah. Kemudian dia semangat senantiasa mengevaluasi dan mengamalkan keilmuan yang dia dapatkan di majelis ilmu ataupun yang dia baca. Sedangkan kita sombong, taib, dengan kesenioran yang kita taib anggap-anggap, yang kita rasa-rasa. Na'udzubillah min dzalik. Ingat sahabat Umar masuk Islam pada tahun ke-5 Hijriah. Dan sudah ada orang-orang muslim lainnya. Taib, tapi belum memiliki kejujuran dalam taib hijrahnya, berpindahnya beliau dari kekufuran kepada iman, dari kesyirikan kepada tauhid, sehingga beliau totalitas dalam membela agama Islam, sehingga akhirnya beliau bisa menjadi manusia terbaik kedua sesudah sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan kuburannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum juga demikian. Taib. Taib, perbaiki. Belajar ilmu, amalkan. Belajar ilmu, amalkan. Dan ingat, tujuan kita itu bukan menjadi dai. Taib. Kita berlama-lama di majelis ilmu tujuannya bukan menjadi dai, bukan menjadi ustadz atau agar dipanggil ustadz. Tapi kalau memang Allah mudahkan kita untuk berdakwah, taib, Allah mudahkan kita, taib, untuk menyampaikan apa yang kita ketahui, maka lakukan. Taib. Kalau memang Allah tidak mudahkan, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk melakukannya. Mungkin ini bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, sedikit dari apa yang boleh sampaikan terkait kesalahpahaman dalam memahami doa. Demikian pula penjelasan awal antara ampunan Allah dengan perintah dan larangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amal ibadah kita. Demikian pula semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berusaha mencari ilmu dan suka mengamalkannya, sehingga ilmu tadi menjadi penolong bagi kita, dan bukan menjadi hakim bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan kepada jamaah kesempatan apabila ada hal yang kurang jelas dari penyampaian kami pada kesempatan kali ini, kami berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya. La haula wala quwata illa billah. Tafadhalu, silakan apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan. Baik, kalau memang tidak ada, alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi jamaah sekalian, dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal, sehingga kita semakin mudah untuk tunduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih berada pada bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, di akhir tahun 1445 Hijriah, dan kalau tidak salah kita berada pada tanggal ke-23 Hijriah. Maka maksimalkan, minimal masih ada 7 ataupun 6 hari lagi dari hari-hari yang mulia di bulan haram, di bulan Dzulhijjah, sebelum datangnya tahun baru, itu tanggal 1 Muharram, yaitu berarti kehidupan kita pun bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kembali kita bertambah pendek kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sepatutnya kita untuk memperhatikan bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.